Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat yang bertugas untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah dengan turut membantu mengutus urusan-urusan yang telah Dia kehendaki. Tugas para malaikat sendiri pun berbeda-beda dan tentunya sangatlah banyak. Kita hanya diharuskan mengetahui 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Selain demikian itu, jumlah malaikat pun sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Bahkan telah dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa jumlah para malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah bangsa jin dan manusia. Sehingga saking banyaknya jumlah para malaikat, para ulama sendiri hanya memberikan penjelasan sebagian dari nama malaikat dan tugasnya di beberapa pendapat dan karya tulisnya. Terkait dengan tema kali ini, kita akan mencoba untuk membicarakan tentang 2 malaikat yang cukup dikenal di antara banyaknya jumlah para malaikat, yaitu malaikat ruhaniyun dan malaikat karabiyun. Siapa malaikat ruhaniyun itu? Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa malaikat Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah setelah penciptaan malaikat Mikail alaihissalam. Dalam selisih sekitar 500 tahun, di tubuh malaikat Jibril alaihissalam terdapat 1600 sayap dan sekujur tubuhnya dipenuhi rambut yang terbuat dari minyak ja'faron. Kemudian itu terlihat indah mengagumkan seperti bulan dan bintang-bintang. Jika dilihat dari ukurannya, tentu saja malaikat Jibril sangatlah besar, sampai-sampai matahari berada di antara kedua tangannya. Setiap hari malaikat Jibril alaihissalam menyelam ke dalam Bahrun Nur atau lautan cahaya sebanyak 370 kali. Seusai keluar dari dalam Bahrun Nur atau lautan cahaya, maka dari setiap sayapnya bertetes air. Dari setiap tetes-tetes air itu Allah menciptakan malaikat dalam bentuk yang serupa dengan malaikat Jibril. Kemudian para malaikat itu dikenal dengan nama malaikat ruhaniyun. Apa tugas malaikat ruhaniyun? Tugas para malaikat ruhaniyun adalah membaca tasbih dan mensucikan Allah dari semua yang menyekutukannya sampai hari kiamat ditegakkan. Siapa malaikat karobiyun itu? Dalam riwayat yang sama, malaikat Mikail alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah penciptaan malaikat Israfil alaihissalam dalam selisih waktu sekitar 500 tahun. Dari sekujur tubuh malaikat Mikail alaihissalam mulai dari kepala sampai telapak kaki dipenuhi oleh rambut yang terbuat dari minyak ja'faron. Malaikat Mikail alaihissalam memiliki sayap-sayap yang sangat indah yang terbuat dari batu jabaruj atau batu jamrud berwarna hijau. Dari rambut-rambut yang memenuhi sekujur tubuh malaikat alaihissalam, setiap rambut terdapat 1 juta wajah, dan dari setiap wajah terdapat 1 juta mulut dan 1 juta mata. Dari setiap mulut terdapat 1 juta lisan yang mampu mengucapkan 1 juta bahasa yang berbeda. Selain itu pula, lisan-lisan itu senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk segenap orang mukmin. Dan dari setiap mata itu malaikat Mikail alaihissalam menangisi orang-orang mukmin yang berdosa karena merasa belas kasihan dan kasih sayangnya. Dan dari setiap mata menangis keluarlah 70.000 tetes air mata. Dari setiap tetes tangisan air mata malaikat Mikail, Allah menciptakan malaikat-malaikat yang dikenal dengan nama malaikat karobiyun. Apa tugas malaikat karobiyun? Kesemua malaikat karobiyun memiliki bentuk serupa dengan malaikat Mikail. Bertugas membaca tasbih, mensucikannya dari semua yang menyekutukannya sampai hari kiamat tiba. Sahabat yang beriman, itulah penciptaan malaikat ruhaniyun dan malaikat karobiyun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras yang ditaati di sana, di alam-alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah. Dikisahkan dari Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata,
Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Jibril, "Cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah pun kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Mendengar itu keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Khusuf fi Syalab karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi, "Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya atau fakir miskin." Pengertian malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah kemudian bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah saat ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril sehingga membuatnya Jibril tampak kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Hal ini yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril dan Rasulullah, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah. Lantas, bagaimanakah dengan kita wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Astagfirullah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.